Rekan-rekan peserta pelatihan budidaya maggot BSF, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat media penetasan untuk telur BSF. Nah, telur BSF sendiri itu kita bisa dapatkan dari hasil panen dari kandang kita, atau misalkan kita beli dari pembudidaya lain, atau misalkan kita bisa dapatkan dari alam. Nanti di video lain kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan telur BSF secara gratis dari alam. Oke, kita akan mulai bagaimana cara membuat media penetasan. Yang perlu kita siapkan box plastik kira-kira ukuran 60 x 40 cm. Terus ini kawat seperti ini untuk kaki penyimpan telur, untuk menyimpan telur. Selanjutnya dedak, ini sekitar 2,5 kg. Oke. Nah, dan telur BSF itu sendiri, ini tadi kita sudah timbang, kira-kira ini beratnya sekitar 5 gram untuk membuat media penetasan dengan dedak 2,5 kg. Nah, terus air juga kita siapkan nanti untuk dicampur dengan dedak. Oke. Nah, berikutnya adalah tahap pembuatan media penetasan. Oke, kita akan masukkan dedak. Oke, nanti akan kita campurkan dengan air. Ini kita bisa ambil sekitar 4/5 dari dedak. Kita masukkan dedak. Oke, seperti ini. Kita akan campurkan dengan air supaya kondisinya lembab, dan nanti ketika telur menetas bisa memakan media dedak ini. Kita campur dulu sampai semuanya tercampur. Ini kita aduk dulu sampai rata. Kalau kurang basah kita tambahkan lagi airnya. Oke, jadi dikira-kira aja secukupnya. Oke, nah ini kita rapihkan, posisikan dedak yang besar ini ada di tengah wadah seperti ini. Bentuk dulu seperti ini. Selanjutnya, setelah posisi dedak basah ada di tengah, kita akan menempatkan kawat ini sebagai pengatur jarak antara telur BSF dengan media yang ada di bawahnya. Jadi kalau misalkan kita tempatkan di bawah seperti ini langsung, yang terjadi adalah si telur itu akan ikut lembab dan akhirnya gagal menetas. Jadi supaya aman dari media dari kondisi lembab yang media yang ada di bawahnya, kita harus atur jarak. Ini kira-kira sekitar ketinggian 3 cm dari atas dedak basah ini ke telur. Nah, posisinya seperti ini. Oke. Nah, setelah posisinya seperti ini, kita akan taburkan dedak yang kering yang tadi ini di sekelilingnya. Ini tujuannya supaya larva yang nanti menetas itu tidak kabur. Seperti ini. ya. Nah, kita kelilingi
media yang basah tadi itu dengan media dedak yang kering, supaya larva yang ketika menetas itu tidak kabur. Nah, larva telur BSF ini dia akan menetas kira-kira di hari ketiga. Nah, terus kita juga harus perhatikan kondisi media lembab yang sudah kita buat. Jadi kita perlu kontrol juga beberapa hari. Kalau misalkan ternyata ini kering, kita harus menambahkan air lagi. Jadi kita bisa menambahkan air lagi, misalkan ke sini dicampur lagi gitu ya, campur, atau misalkan disemprotkan. Tapi ini posisi kalau mau disemprot ini harus diangkat dulu. Jadi supaya tidak kena air. Terus kita taruh lagi seperti itu. Dan kalau misalkan ternyata ini basah lagi, nah kita bisa taburi lagi dengan dedak kering lagi, supaya larvanya tidak kabur selama di media penetasan. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah media penetasan ini harus terhindar dari predator seperti semut. Ya, biasanya predator untuk larva yang baru menetas adalah semut, sehingga kita harus jaga tempat ini supaya aman. Caranya bisa kita tempatkan wadah ini di meja atau di tempat yang ada kakinya, terus kita kasih oli ya di kaki-kakinya tersebut, atau misalkan kita bisa kasih kapur ajaib ya di sekelilingnya supaya semut tidak bisa masuk. Nah, setelah 7 hari media penetasan ini kita bisa pindahkan ke tempat pembesaran. Nah, kita sekarang akan lihat hasilnya bagaimana kalau misalkan telur BSF ini mulai menetas. Nah, di sini kita ada media lagi. Nah, ini contoh media penetasan yang sudah ada proses penetasan di sini. Ini, nah, di hari pertama menetas itu ukuran larva sangat kecil, itu sekitar 3 mili. Jadi memang nggak bisa kelihatan langsung, kita harus jeli gitu kalau ingin melihat bahwa terjadi proses penetasan. Nah, biasanya ya ini ya, kalau misalkan kita lihat lebih jeli, di sini ada larva yang sudah menetas kira-kira ukurannya 1 mili. Dia akan merayap dan dia akan jatuh ke media paling bawah ini. Nah, oke. Nah, ini kita bisa cek ya, ada berapa larva yang udah menetas ternyata. Nah, ini contohnya. Ini ada yang beberapa yang udah menetas. Jadi kalau ingin melihat bahwa ada proses penetasan, kita bisa lihat juga bagian media basah ini, kita bisa orek-orek ya seperti ini. Ini ada yang menetas ya. Dan selain itu di media penetasan kita bisa bantu makanannya dengan buah-buahan yang halus seperti ini ya. Ini buah naga gitu. Nah, ini jadi kita bisa tambahkan tidak hanya dedak aja gitu ya, tapi ini di beberapa hari setelah ada yang menetas. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kalau misalkan nanti sudah menetas semua, baru kita bisa pindahkan ke media pembesaran. Ini contoh lain, ini contoh larva yang sudah usia sekitar 4 hari ya. Berikut adalah contoh larva yang usianya sekitar 7 hari dan sudah siap dipindahkan ke media pembesaran.